Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Dava Al-Fatih dari NIM 610141084 dari Prodi PJKR Rombel B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Lisan 1 Perkembangan dan Belajar Gerak. Soal yang pertama adalah perkembangan dan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh calon guru pendidikan jasmani. Berikan alasan yang sesuai. Karena perkembangan dan belajar gerak akan terus-menerus terjadi pada tubuh manusia, mulai dari dalam kandungan hingga masa tuanya, sehingga pada saat seorang guru jasmani menyampaikan materi di dalam kelasnya akan mengetahui bagaimana proses perkembangan dan belajar gerak tersebut. Selanjutnya, melalui perkembangan dan belajar gerak, seorang guru jasmani dapat mengetahui cara mengelola tubuh dan meningkatkan keterampilan pengelolaan diri dalam meningkatkan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui aktivitas fisik, sehingga pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis akan lebih baik. Soal selanjutnya adalah sebutkan, jelaskan, serta berikan contoh minimal 2 dari tahapan gerak. Yang pertama adalah perkembangan gerak masa bayi. Perkembangan fisik dan gerak masa bayi merupakan kelanjutan dari perkembangan yang telah terjadi dalam kandungan ibu. Perkembangan gerak bayi meliputi 2 macam gerak. Yang pertama adalah perkembangan gerak berpindah, contohnya adalah merangkak dan berjalan. Yang kedua adalah perkembangan gerak memegang, contohnya adalah menggenggam ataupun meraih suatu benda. Yang kedua adalah perkembangan gerak pada masa anak kecil. Pada masa anak kecil berupa peningkatan kualitas penguasaan pola gerak dasar yang bisa dilakukan pada masa bayi, serta peningkatan variasi berbagai macam pola gerakan-gerakan dasar. Contohnya adalah berjalan ke samping dan berjalan ke belakang beberapa langkah. Yang ketiga adalah perkembangan gerak anak besar. Perkembangan gerak anak besar merupakan perkembangan yang melatih koordinasi gerak, kemampuan dan mengontrol gerakan tubuh. Contohnya adalah perkembangan kemampuan berlari dan perkembangan kemampuan melompat. Yang keempat adalah perkembangan gerak masa adolescensi. Pada masa adolescensi, pada anak laki dan perempuan memiliki perbedaan. Keterampilan pola gerak dasar pada anak laki-laki semakin meningkat, sedangkan pada anak perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak ada artinya. Hal ini berhubungan dengan serangkaian pertumbuhan seperti tungkai yang memanjang, pinggul yang melebar sebelum pengembangan pada bagian pundak. Contohnya adalah melompat jauh tanpa menggunakan awalan dan sit up. Yang kelima adalah perkembangan gerak masa dewasa. Masa dewasa merupakan periodisasi di mana tidak terjadi lagi perubahan faktor pertumbuhan setelah masa adolescensi yang mengalami pertumbuhan yang cepat. Perkembangan gerak pada masa dewasa cenderung menurun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor usia, kondisi fisik, perubahan sistem syaraf, dan kekuatan. Contohnya adalah gerakan yang mengutamakan kecepatan dan gerakan yang memerlukan kekuatan akan menurun. Soal selanjutnya adalah faktor-faktor fungsi syaraf yang memengaruhi gerak manusia. Yang pertama adalah perkembangan sistem syaraf, yang selanjutnya adalah lingkungan yang mendukung, ada aspek psikologis anak, jenis kelamin, genetika, kelainan kromosom, dan faktor usia. Pertanyaan selanjutnya adalah transfer positif, transfer negatif, dan netral. Transfer positif merupakan transfer yang bersifat menguntungkan. Transfer positif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya dapat memudahkan atau membantu dalam berusaha mempelajari penguasaan keterampilan yang baru. Contohnya adalah pengalaman bermain tenis meja akan mempermudah dalam belajar tenis lapangan. Yang kedua adalah pengalaman bermain futsal akan mempermudah
mempelajari bermain sepak bola. Yang kedua adalah transfer negatif. Transfer negatif merupakan transfer yang bersifat merugikan. Transfer negatif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya akan menghambat atau menyulitkan dalam mempelajari penguasaan keterampilan yang baru. Contohnya adalah dalam melakukan aktivitas forehand pada tenis akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas keterampilan forehand pada bulu tangkis. Yang kedua adalah dalam melakukan lemparan kiper futsal akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas lemparan pada kiper sepak bola karena perbedaan teknik dan daya yang berbeda. Selanjutnya adalah transfer netral. Transfer netral terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belajar penguasaan keterampilan yang baru. Contohnya adalah keterampilan memanah tidak akan berpengaruh dalam belajar keterampilan berenang. Kedua ada keterampilan bermain catur tidak akan berpengaruh terhadap belajar keterampilan berkuda. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah jelaskan apa yang disebut dengan pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Pertumbuhan merupakan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Misalnya pertumbuhan dalam hal fisik, yaitu adalah contohnya ada tinggi badan, berat badan, lebarnya panggul, bahu, dan pelebaran dada. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kapasitas fungsional organ-organ tubuh yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya organ-organ tubuh makin bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan. Makin terspesialisasi artinya adalah organ-organ tubuh dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contohnya adalah seorang anak kecil yang baru bisa memegang bola namun tidak bisa memantul-mantulkannya ke lantai. Selanjutnya, anak kecil tersebut bisa memantulkannya ke lantai sesekali ataupun 2 kali. Kemudian anak tersebut bisa melakukan gerakan tersebut dengan lancar tanpa terlepas menggunakan 1 tangan maupun 2 tangan. Selanjutnya adalah kematangan. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis meliputi kemajuan seluler, sistem, dan organ. Contohnya adalah pada masa bayi yang sudah bisa duduk mendekati umur 1 tahun sedang berusaha mengangkat tubuhnya seolah-olah ingin berdiri. Namun tiba-tiba bayi tersebut dapat mengangkat tubuhnya sampai bersikap berdiri. Padahal sebelumnya bayi tersebut tidak bisa melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa bayi tersebut telah matang untuk berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.